Dewi Susilo Budiharjo, sosok wanita pengusaha, pekerja sosial, sekaligus ibu rumah tangga yang berjiwa sosial tinggi. Sosoknya yang lemah lembut dan membumi membuat siapapun menunggu beliau dengan penuh pengharapan setiap harinya. Kepeduliannya kepada sesama membawa beliau ke sebuah kisah pertemuannya dengan seorang yang mengidap penyakit kanker serviks di kota Semarang dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Dengan penuh kerendahan hati dan kasih sayang, beliau merawatnya sampai di akhir hayatnya. Melanjutkan kepeduliannya terhadap sesama, ada banyak cerita panjang hingga beliau dinobatkan sebagai Bunda Perlindungan Anak Jawa Tengah. Beliau berinteraksi langsung dengan anak-anak jalanan lintas agama, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini membuat seorang Dewi Susilo Budiharjo punya banyak pengalaman dan pengetahuan. Sampai pada suatu ketika, beliau menemukan anak-anak perempuan yang sudah terkena penyakit kelamin karena perilaku seks bebas di jalanan serta kekerasan terhadap anak-anak tersebut. Beliau bertekad, semua itu harus diperjuangkan dan jangan sampai dibiarkan. Sebuah penggalan ayat dari kitab suci yang dianutnya lah yang membuat wanita pemilik paras cantik ini menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sejalan dengan jati diri barunya itulah Bunda Dewi, demikian dia biasa dipanggil, menjelma menjadi Dewi Pengharapan bagi banyak anak-anak yang kurang beruntung dan kurang mampu, serta menjadi Sri Kandi, pembela anak dan perempuan. Di Jawa Tengah ada sekitar 1.000 anak-anak menjadi korban kekerasan. Ini harus dihentikan. Beliau dengan sukarela ketika dirinya harus berpanas-panasan, demo di jalanan dengan para aktivis perempuan lainnya tanpa sungkan sama sekali. Hal ini melahirkan banyak nada sumbang yang tertuju kepadanya. Ada juga yang menuduh hanya sekedar mencari sensasi dan panggung. Tidak lantas puas sampai di situ, seorang Dewi Susilo Budiharjo terus menggeluti dunia kepedulian anak dengan memprakarsai sebuah gerakan stop kekerasan terhadap anak. Beliau lebih suka bergerak di belakang dan tidak terekspos oleh media. Pada tahun 2013, beliau mendirikan Yayasan Berkat Bagi Bangsa yang memiliki sekitar 500 anak asuh dan 10 rumah singgah. Hebatnya, mereka berasal dari lintas agama. Ketika bersama anak-anak di rumah singgah, beliau tidak pernah berbicara tentang salah satu agama. Beliau mengajarkan karakter, psikologi anak, dan pelajaran sekolah seperti biasa. Sama sekali tidak ada niat untuk mendidik mereka untuk menjadi pengikut keyakinannya. Apa yang beliau lakukan sungguh tulus tanpa tendensi apapun. Bahkan, beliau membiayai yayasannya dari kocek pribadinya. Memberi tidak usah menunggu. Kita lebih dengan berhitung secara ekonomi, tetapi harus dengan tulus dan senadi-nadinya. Itulah prinsip seorang Dewi Susilo Budiharjo. Keaktifan beliau di berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan dan lintas agama tersebut mengusung beliau untuk menjadi seorang Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jawa Tengah yang merangkap Koordinator Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di kalangan masyarakat, sosok seorang Dewi Susilo Budiharjo merupakan leader dan tokoh perekat bangsa. Bagi Persatuan Wanita Tionghoa atau Perwanti Jawa Tengah, ia adalah sosok pemersatu berbagai elemen masyarakat. Perjuangan Dewi Susilo Budiharjo melalui PSMTI Jawa Tengah dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat merupakan nilai positif bagi banyak warga Tionghoa yang hidup dalam kebinekaan. Beliau memiliki kepedulian sosial yang besar, membantu masyarakat di berbagai kegiatan sosial dengan riang gembira dan ringan tangan. Hal ini memberikan nilai positif warga Tionghoa di kalangan masyarakat. Teruslah berjuang Bunda Dewi, teruslah menginspirasi kami. Salam cinta menembus batas.